Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kata-kata, ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf. Harus dicatat, saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Dedi. Gubernur menyebutkan pesantren Ancam karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blow on, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya. Ternyata ya si Ustadz yang kemarin teriak-teriak ngata-ngatain Bapak Aing gubernur tolol, pantesan dia ngamuk. Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh. Iya mah orang keur ngobrol ya nya, keur ngobrolnya. Keur ngobrol. Ya kira-kira Pak Ustadz Aceng ambek-ambekan nya nyebut iya itu ke Bapak Aing ke gubernur. Ya, videona siga kieu coba maksud jeung tujuanna naon? Anu gubernur iya eta ka Bapak Aing buat ka Babaladagan gitu. Orang Garut tah saharana teh Aceng buat ka Babaladagan gitu. Majarkeun teh lamun teu ngarti agama cenah dulur tong mamawa agama cenah. Tong ngurus-ngurus agama cenah majarkeun teh. Urang mah hayang nanya gitu. Ai akang ngarti agama teu? Lamun akang ngarti agama beureun moal kikituan Kang. Aduh. Jim, ulah sok musik-musik Bapak Aing. Tah, jeung kaulah heula. Anu di selatan, Banten Selatan kaulah ya. Ulah musik-musik Bapak Aing, awas sing hade ucapan. Guys, viralnya video Ustadz Aceng yang menghina gubernur dengan menyebut gubernur tolol, blow on, dan sebagainya. Malam ini Ustadz Aceng memberikan klarifikasi dan tanggapannya melihat hal tersebut terhadap Kang Deddy Mulyadi. Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kata-kata, ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf, terutama kepada orang-orang yang merasa tersinggung. Tetapi sekali lagi perlu dicatat, saya bukan orang yang berada pada pasukan atau kelompok anti pemerintah. Kita berkali-kali deklarasi mendukung pemerintahan yang sah. Yang kedua, harus dicatat, saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Dedi. Saya sampaikan di video itu, terlepas ada pro kontra terkait Barat TNI, saya setuju, saya mendukung. Masalahnya apa? Saya tahu persis banyak orang tua stres, orang tua yang bingung harus diapakan dengan anak saya. Masa harus dibuang ke laut, dimasukkan pesantren, lari, kabur, diurus di rumah, nggak mengancam, mau membunuh kepada orang tua. Ini solutif. Terlepas ya orang ada kekhawatiran dengan adanya Barat TNI nanti malah dibina, dididik dengan kekerasan, malah pulang dari situ maunya gelut dan sebagainya. Nah itu hal biasa. Tetapi menurut saya itu adalah satu terobosan positif dalam konteks penyelesaian permasalahan yang hari ini sudah dianggap kompleks, terutama generasi muda. Saya sepakat kalau tidak konsentrasi dengan bagaimana nasib generasi muda, saya yakin Pak Deddy, Pak Prabowo atau Bupati ini rasanya untuk menembus Indonesia masa adalah susah. Sebab pendapat saya, jika Indonesia ingin bersaing dengan negara yang lain, ya generasi muda harus yang bersaing dengan generasi-generasi muda yang lainnya. Itu barangkali. Satu lagi Pak, apakah ada langkah khusus dari Pangersa terkait penyebar video sepenggal video potongan tersebut? Menurut saya akan capek sih kalau melakukan langkah-langkah khusus mempermasalahkan komentar orang. Bukan dalam arti saya tidak peduli, tetapi ya silakanlah berkomentar bebas. Tetapi tetap kalau kita berbicara mendukung ya dengan cara-cara yang memang memberikan kontribusi positif, mendukung. Jangan pura-pura mendukung gubernur, tetapi ketika ada orang yang memberikan masukan, ada orang yang memberikan saran, apalagi komentar, wah, dan ngajak itu dan lain sebagainya. Menurut saya, ya dengan cara-cara masing-masing sudah barang tentu berbeda, strategi, teknis, cara, tetapi adalah yang positif, yang bisa memberikan kontribusi terhadap Bapak kita, atau yang lagi viral Bapak Aing, untuk lebih menyempurnakan kinerja, membawa Jawa Barat ke depan menjadi provinsi yang istimewa. Di Bapak Pangersa sendiri adalah orang yang pertama kali mendeklarasikan ketika memilih Gubernur Jawa Barat.
Silakan Pak Resa. Ya, saat itu kan banyak pro kontra. Saya sering mendengar, lalu membaca di media, Pak Dedi itu musuh Islam. Pak Dedi itu adalah gubernur yang akan menyebarluaskan kemusyrikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Saya yang minta, mana buktinya musuh Islam? Apa yang menjadikan orang Islam tersinggung? Mana buktinya menyebarkan kemusyrikan? Apa yang akan dijadikan syarat utama kemusyrikan? Tidak. Saya bilang janganlah. Kalau sudah di-framing seperti itu, ya ini adalah sudah masuk ranah syarat. Kalau masuk wilayah ranah syarat, orang itu jelas subjektivitasnya akan sangat tinggi. Nah, sehingga ketika kita deklarasi, sangat mengharapkan Pak Dedi bekerja 5 tahun ini adalah dengan tenang, dengan nyaman, dengan cara-cara yang memang sesuai dengan harapan kita semua, yang dilindungi oleh undang-undang. Adapun menanggapi pro kontranya orang, namanya orang banyak kemauannya, ya aneh-aneh. Lebih-lebih mereka yang memang anti terhadap Pak Dedi. Saya yakin mereka yang hari ini adalah terus menggerogoti bagaimana agar Pancasila runtuh diganti dengan khilafah. Kondisi atau keadaan seperti ini, mereka akan semakin serius bagaimana agar saya yang notabene dari pihak pesantren dan selaku pimpinan organisasi, beberapa organisasi yang kemana-mana selalu bicara pertahankan Pancasila kebangsaan, NKRI harga mati. Kang Deddy pun sama seperti itu, timnya sama seperti itu. Mereka kan ya Kiai menyatu dengan Umaro, ini susah nampaknya untuk digulingkan, susah nampaknya untuk dihancurkan. Saya juga meyakini kita beserta Gubernur Jawa Barat, beserta Bupati di Garut, beserta Pak Prabowo untuk Indonesia menjaga Pancasila kebangsaan sedahsyat apapun orang yang ingin menghancurkan Indonesia, ingin merusak keutuhan berbangsa dan bernegara, tak bisa. Ternyata ya si Ustadz yang kemarin wah teriak-teriak ngata-ngatain Bapak Aing Gubernur tolol, pantesan dia ngamuk. Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh, sebesar 1,3 M. Cuman sayang tertunda, di stop sama Bapak Aing. Pantesan dia murka ya. Nih lihat. Udah tahu kan siapa pemilik Yayasan Salaman Faujan 3 tersebut? Nih. Baru gua mau mampir ke IG-nya ya, mau silaturahmi gitu, gua mau menyapa. Lah, taunya komentarnya sudah dibatasi. Nih. Lah gening lu segitu doang, Pak. Ya, segitu doang nyalinya ternyata. Baru digeruduk netizen langsung itu, dibatasi komentar. Takut kagak kuat nyalinya, makanya jangan sok angkuh, jangan sok jagoan jadi orang, jangan sok paling tahu agama, sok paling pinter. Ya, itu gubernur kan dipilih oleh rakyat, berapa juta yang milih Pak Deddy Mulyadi. Wajar mereka murka dengan kata-kata Bapak sebagai seorang ustadz yang ngomongnya, aduh, alah, iya, menik kasar pisan, kagak pantas banget jadi ustadz, kagak pantas banget jadi ketua yayasan kalau cara ngomongnya kayak begitu. Gimana sama murid-muridnya ya, ilmu yang lu berikan itu ilmu apaan? Jadinya, kalau di depan umum aja lu ngomong kayak begitu. Masih mau nih dikupas tuntas lagi. Bapak juga kan masa pondok pesantren nyampe masuk ke gabungan ormas. Ormas apa itu? Ormas Soski apa gitu ya kan? Pantesan Bapak Aing memang bener ya. Kenapa terkait agama itu kalau bisa agak disisihkan dulu lah dengan politik. Ya kayak begitu. Takutnya kayak begini nih. Jadi melenceng. Ya, jadi melenceng, jadi keluar dari norma-norma agama gitu. Jadi keluar dari ajaran-ajaran agama yang sesungguhnya. Beneran? Ya. Disisihkan dari dunia perpolitikan, yaitu karena kebanyakan oknum-oknum yang modern kayak begini. Ya, dijadikan agama itu, dijadikan gimana ya? Ya, dilencengkan lah gitu kan. Begitu. Dijadiin tameng intinya mah ya. Udah Awas, jangan macam-macam lagi. Tahu sendiri, tangan kaki netizen kalau udah bergerak, kebuka semua tuh. Informasi-informasi baik dari yang buruk maupun yang baik ya. Udah Iya mah orang ngobrol ya, ngobrolnya. Ngobrol. Ya kira-kira Pak Ustadz Aceng ambek-ambekan nya nyebut iya itu ke Bapak Aing ke Gubernur. Ya, videona sih ya, coba. Maksud jeung tujuanna naon? Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana. Sudah di-framing. Gubernur Jawa Barat, musuh Islam. Gubernur Jawa Barat, musuh pesantren. Dilihat dulu. Cenah deui aya kabar bahwa pesantren mah tepati perhatian. Saya baca. Lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik, disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol.
Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna lain ukur. Tah, kira-kira Pak Ustad ngomong tepi kita gitu teh lantaran naon? Ieu mah boa-boa nya. Sugan ieu mah sugan. Anu kamari-kamari Pak Ustad sok menang anggaran gede. Nah, di Jim, ulah sok musik-musik bapak aing. Tah, jeung kaulah heula. Anu di selatan, Banten Selatan kaulah ya. Ulah musik-musik bapak aing, awas sing hade ucapan. Ini macam iya gitu sangat beranak. Eta cariosan kuat kababeledagan gitu. Astagfirullahaladzim. Wajarkeun teh cenah gubernur ieu eta ka bapak aing kuat kababeledagan gitu. Orang Garut tah sahara ceng kuat kababeledagan gitu. Wajarkeun teh lamun teu ngarti agama cenah dulur tong mamawa agama cenah. Tong ngurus agama cenah wajarkeun teh. Urang mah hayang nanya gitu. Ai akang ngarti agama teh. Lamun akang ngarti agama bener moal kikituan Kang. Aduh. Poek dulur ieu mah poek. Teu gara-gara naon, teu masalah naon. Tawa gara-gara dana hibah ditutup merenya. Jadi babeledagaan kitu urang maling. Oke ya, Pak Ustad punten abi mah masih diajar agama gitu nya. Ieu nya yang Pak Ustad. Ai politik jeung agama tebih Pak Ustad. Ai politik mah urusan dunya. Ari agama urusan lain. Lamun agama dibawakan politik berarti eta agama geus diturunkeun darajatna ku politik. Sebab naon? Ye, politik mah urusana ngadukung ka ditu ka dieu, ngadukung ieu. Nek hade rek goreng didukung gitu tah. Iya guys, setelah beliau viral ya di media sosial manapun, entah itu TikTok, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, sekarang Ustadz Aceng ini memberikan klarifikasi. Dia mengatakan bahwasanya dia itu tidak seperti yang dituduhkan, tidak menghina, tidak menghujat, dan tidak setuju dengan kebijakan KDM Gubernur Jawa Barat, tetapi dia malah mendukung kebijakan KDM, katanya seperti itu. Namun kenapa sekarang kayak orang lemes nih ngomongnya? Kenapa nggak menggebu-gebu lagi yang mengatakan gubernur tolol, gubernur blow on, gubernur kurang ajar? Kenapa tidak seperti itu lagi? Kenapa sekarang sudah seperti orang lemes dan tidak berdaya seperti itu? Nah, namun Ustadz Aceng ini juga tetap meminta maaf kepada seluruh orang yang tersinggung. Jadi jika ada orang di luar sana yang merasa tersinggung atas ucapan dari Ustadz Aceng ini, dia minta maaf kepada orang-orang tersebut. Namun dia tegaskan sekali lagi, dia bukan ustadz atau masyarakat yang anti pemerintah dan juga bukan tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan KDM. Malah katanya dia setuju nih dengan kebijakan KDM yang mau mengirimkan anak ke barak militer, terkhusus untuk anak-anak yang nakal. Tapi masih banyak sekali masyarakat atau netizen yang tidak percaya atas klarifikasi dan permintaan maafan Ustadz Aceng ini, karena menurutnya Ustadz Aceng ini sebelumnya sangat-sangat menyakitkan hati para pencinta KDM alias KDM lovers atau Bapak Aing. Nah, kenapa sekarang? Karena mungkin sudah viral, beliau meminta maaf dan memberikan klarifikasi atau tanggapannya terhadap apa yang sudah beliau ucapkan. Gimana nih guys menurut kalian? Apakah Ustadz Aceng ini benar-benar tidak seperti yang dituduhkan, atau memang dia hanya takut karena sekarang ini diserbu netizen, maka terjadilah permintaan maafan dan klarifikasi? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.